Sekarang aja lu mabuk kayak begini. Apa yang kayak begini ini yang mau lu presentasiin ke muka Ivan? Oh, Van, aku tuh cinta sama lo. Harus berapa kali sih gue bilang sama lo, kalau Kinanti itu gak ada pantas-pantasnya buat lo, Van. Lo tahu kan, dia cuma pengen morotin duit lo doang. Berapa kali sih gue mesti bilang sama lo? Gue ini bukan anak kecil lagi. Sayang, kamu tadi nyebut Ningrum? Siapa dia? Tante Ningrum itu mamanya Tiara, Pap. Dia punya kakak perempuan? Tunggu, namanya Kinanti. Iya, betul, Kinanti. Saya pribadi sudah memaafkan kamu, Bayu. Tapi Kinanti, jangan harap dia bisa memaafkan kamu. Karena dia betul-betul membutuhkan figur seorang bapak. Dan sekarang dia sudah putus asa. Bahkan menganggap kamu sudah tidak pernah hadir dalam hidupnya. Biar, Ma. Biar bajingan ini tahu kalau dia tidak lebih dari kotoran. Kalau lu masih nganggap gue sobat lu harus hargain keputusan gue ini, Yud. Van. Tapi apa lo yakin, Van? Gue yakin. Gue yakin 1000% kalau gue udah jatuh cinta sama Kinanti. Jadi tolong, lu nggak usah ngucapin lagi kata-kata yang nggak pantas tentang dia. Karena itu akan menyakiti gue. Gue cuma berharap pandangan gue tentang Kinanti salah. Lu emang sepenuhnya nggak salah, Yud. Tapi lu nggak usah khawatir. Gue akan bikin perubahan besar dalam hidupnya. Lu tenang aja. Lu yang namanya Judi kan? Asisten dosen di kampus ini. Siapa lu? Sini lu. Lu ngelawan lu, hah? Lu apa-apaan lu? Lu pada punya mulut kan? Lu ngomong aja pakai mulut lu, apa mau lu? Gue mau robah nilai teman gue supaya dia lulus kali ini. Tunggu. Emangnya teman lo siapa? Pasek, sini lu. Bes, ini kampus. Lu pada mau mampus ya di sini? Lu nggak usah gue campur ya. Gua temennya dia, lu mau apa? Hah? Asal lo tahu ya, gua nggak berhak ngasih nilai mahasiswa di sini. Kalau lo pengen rubah nilai, sana ke dosennya langsung. Lo salah orang semuanya. Lu gak usah banyak bacot lo ya. Gara-gara lo tuh temen gua nggak lulus. Karena lo sentimen sama dia. Gua nggak tahu temen lo siapa dan gua nggak pengen tahu. Dan yang pasti dosen di sini nggak bakal asal-asalan ngasih nilai. Oh, jadi lo mau ribut? Oke, kita lihat nanti ya. Awas lo. Sebentar ya. Belum beres juga urusan lo. Belum. Emang dasar semua laki-laki brengsek. Kin, kalau lo kayak begini terus, kayaknya bisa sakit jiwa deh. Masa waktu lo habisin buat marah dan menghujat semua laki-laki? Udah deh, udah. Ya udah. Aduh, Mbak. Bisa nggak Mbak nggak di sini dulu? Aku lagi pusing. Dan sendirian. Sana. Ya, Mbak. Van, lu mesti kesini deh. Kinar mabuk lagi tuh. Lo kok? Kayaknya ada hubungannya sama lo. Enggak, Mbak. Kita berdua udah baikan.
Malah dia udah janji nggak akan macam-macam lagi. Nggak tahu deh. Yang penting sekarang juga lu mesti kesini, oke? Iya Mbak, 10 menit saya akan sampai sana. Tunggu ya Mbak ya. Oke, gue tunggu ya. Aduh, kita mau kemana sih? Kita pulang ya nanti ya. Pulang? Iya, yuk. Nggak mau ah. Sorry, maaf. Nggak mau pulang. Kita lanjut aja Mbak, yuk. Iya, sayang. Aduh, Van, makasih ya. Gue prihatin banget lihat kayak begini terus. Iya Mbak, saya antar Kinanti pulang dulu ya Mbak. Iya Mbak, Ayo. yuk kita lanjut. Ayo. Iya, sayang. Ayo Mbak. Dan pengecut itu mau coba berbaik-baik sama keluargaku, Van. Tapi biar bagaimanapun, dia itu masih ayah kandung kamu. Aku nggak pernah tuh ngerasa punya bokap. Jadi kamu mabuk karena dia? Aku cuma pengen ngelupain rasa sakit hati, Van. Kinanti, kalau kamu mabuk setiap persoalan hidup kamu nggak akan pernah mendidik diri kamu untuk menjadi orang yang realistis. Mestinya kamu belajar untuk menghadapi hidup ini dengan lapang dada. Sepahit apapun itu. Lo mana tahu. Lo nggak pernah rasain sengsaranya ditindas laki-laki. Apa semua laki-laki seperti itu? Jawab. Apa semua laki-laki seperti itu? Ayo jawab. Gue gak mau pulang dalam keadaan mabuk seperti ini, Van. Boleh gak gue ikut sama lo? Kemana aja deh, gak apa-apa. Iya. Tapi lo gak usah nangis lagi ya. Udah lama. Sekarang Mama tidur aja ya. Biarin aja Tiara yang begadang. Sekalian ngapalin buat ujian besok. Mana Mama bisa tidur, Nak? Perasaan Mama kok nggak enak sekali ya. Mama khawatir sama kakakmu itu sekarang. Coba lihat, jam segini aja belum pulang. Jangan-jangan dia mabok-mabokan lagi. Kemarin kakak udah janji kok, Mah. Gak bakal ngulangin lagi. Jadi mendingan sekarang Mama tidur aja ya. Biar Tiara yang nunggu di sini. Sekarang kamu istirahat ya. Aku mau cuci muka dulu. Aku tidur di sofa luar. Van, Hah? makasih ya. Rasanya gue udah sering banget nyusahin lo. Kalau boleh tahu, lo ngelakuin semua ini karena lo suka kan sama gue? Ya enggak lah. Kalau gue melakukan karena itu, berarti gue nggak ikhlas dong. Jadi lo gak suka sama gue? Hah? Kenapa, Van? Apa gue tuh terlalu rendah buat lo? Atau mungkin lo pikir gue udah sering berduaan seperti ini sama laki-laki? Gue tuh masih suci, Van. Gue belum pernah yang namanya kayak...
Kinan, Kita ngapain tadi malam, Van? maaf Kinan. Kita sudah. Apa? Aduh, Van. Lu gila ya? Kamu nggak bisa cegah? Hah? Gue kan tadi malam mabok. Kinan, kamu tenang. Tenang apanya, Van? Kinan, aku akan bertanggung jawab. Aku mencintai kamu. Kamu mau kan jadi istri aku? Kamu nggak usah takut. Aku janji, aku akan menjadi suami yang baik buat kamu. Tapi kita harus jujur, menceritakan semuanya sekarang, Kin. Iya, Van. Tapi kayaknya sekarang waktunya kurang tepat. Apa bedanya, Kin, nanti? Aku rasa pernikahan kita harus segera dibicarakan. Aku takut. Takut apa? Emang kamu suka berubah pikiran, Van? Percayalah, Kin, nanti. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku ngerti, Van. Tapi sekarang kayaknya waktunya kurang tepat. Biar nanti aku yang mengatakannya ke Mama, ya? Aku turun di sini ya. Rumah aku di gang ini. Kinanti. Kenapa, Van? Aku masih kangen. Belum juga pisah. Tapi aku masih kangen sama kamu. Yaudah, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Dah. Dah. Mama bukannya mau memaksa kamu untuk menerima dia nanti. Ini masalah sikap, nak. Nanti, kamu nggak boleh menanam kebencian terus-menerus. Dan nggak pernah ada habis-habisnya. Kenapa? Karena kamu pernah dikecewakan. Ma, aku lagi nggak mau dengar soal itu. Rugi. Mendingan aku nyenengin hati. Nyenengin hati apa? Mabuk-mabukan itu nyenengin hati. Nggak pulang semalaman kayak begini. Itu untungnya buat kamu. Ingat Kinanti, kebencian itu sudah mendekam dalam diri kamu. Dan itu merupakan sebuah kerugian yang paling besar kalau kamu mau tahu. Dan satu hal, kamu nggak boleh membenci, bersikap keji kepada orang lain. Itu bukan sikap kamu, sayang. Mama tahu kamu. Ma, aku nggak sejahat itu kok. Aku nggak bodoh buat dijadikan budak kebencian gara-gara laki-laki itu. Biar banget dia. Aku masih bisa mencintai kok. Maafin aku ya, Ma. Aku tahu akhir-akhir ini aku membuat Mama gusar. Tapi jangan khawatir. Percaya deh. Aku tetap anak Mama yang baik kok. Iya, kamu hati-hati, anak. Mama khawatir sama kamu, sayang. Iya, Ma. Apaan lu? Diam, mesti lihat gua kan? Gua serius dengan ngomong gua. Rasain tuh. Acemut.
sih nggak sabaran banget? Van! Van! Lu kenapa, Van? Siapa yang nikam lo, Van? Van, lu tenang. Biar gua angkat lu ke sini. Yud. Van, lu masih denger gue, Yud. Kalau sampai terjadi apa-apa sama gue, Yud. Enggak, Van. Enggak. Lu harus jagain Kinanti, Yud. Gue udah nidurin dia, Yud. Van, biar gua angkat. Yud, diam, Yud. Enggak, Van. Yud. Gue harus tanggung jawab, Yud. Dan lu sebagai sahabat gue. Pan, lu tenang, Pan, lu tenang. Gua bawa lo ke rumah sakit ya, Pan, ya. Nanti adalah hal yang paling berharga buat gue. Dia yang paling berharga buat gue. Gue janji. Pan, bangun, Pan! Pan, jadi galin gua, Pan! Pan! Kinanti, ada teman kamu tuh. Yudi. Ada apa? Ivan. Kenapa Ivan? Ivan udah nggak ada. Lalu bilang? Dia jadi korban penusukan tadi pagi. Lu tega ya, Yud? Lu boleh benci sama gue, tapi lu jangan permainkan gue sama berita karangan lo. Jahat lo, Yud. Brengsek lo. Gue nggak bohong. Gue nggak bohong. Kejadiannya begitu cepat. Gue nggak sempet tolong dia. Enggak mungkin. Lu pasti bohong kan? Lu bohong kan, Yud? Nggak mungkin Ivan masih hidup kan? Yudi! Kira, gue benar, gue nggak bohong. Itu udah nggak ada. Nanti. Kamu kenapa, Nak? Nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tidak yakin ada mahasiswa sekeji ini, Tante. Tadi malam Ivan jalan dengan Kinanti. Pasti dia penyebab semua ini, Tante. Pasti ada laki-laki yang cemburu. Karena dia suka mempermainkan laki-laki. Dan Ivan jadi korbannya, Tante. Kinanti. Sebelum saya tahu siapa penyebab kematian anak saya, kamu penyebab semua ini. Dasar perempuan sial.
Kinanti. Nanti tunggu. Nanti. Kin, tunggu Kin. Nanti. Kin. Aku bisa merasakan kesedihan kamu, Kina. Memang sakit sekali kehilangan orang yang kita sayangin. Dia pergi pada saat aku benar-benar menyadari cinta di antara kita. Aku mengerti. Aku mengerti sekali apa yang terjadi sama kalian. Apa yang kamu tahu? Aku tahu. Makanya, kamu jangan pernah menyimpan kesedihan kamu ini sendirian. Aku ada di sini untuk berbagi sama kamu. Kamu nggak tahu apa-apa soal kami. Aku belum siap kehilangan dia. Bahkan sekarang aku bimbang. Apakah dia benar-benar mencintai aku atau tidak. Soalnya dia begitu saja meninggalkan aku sendirian. Kamu nggak sendirian. Sebelum Ivan meninggal, dia sempat menitipkan pesan sama aku supaya aku menjaga kamu. Karena dia nggak pengen melihat kamu susah. Jadi kamu harus yakin kalau Ivan itu sangat mencintai kamu, Kina. Om. Yara, kamu bisa ikut sama Om sebentar. Soal apa, Om? Soal Fiona. Lihat tuh. Ngapain si Tiara sama bokapnya Fiona? Fiona kan gak masuk gara-gara kecelakaan kemarin. Bisa kan? Kita cari kafe yang deket-deket aja. Ya? Jadi bagaimana kamu membiayai kebutuhan gaul kamu, hobi kamu? Om, saya sih udah lama nggak mikirin gaul, hobi. Kalaupun ada, semuanya ya apa adanya aja. Apalagi saya tahu, Mama udah mati-matian kerja buat sekolah saya. Saya nggak mau nyusahin Mama lagi. Justru mestinya saya prihatin karena saya udah nggak punya papa. Fiona beruntung banget ya punya papa sebaik Om. Terus, apa yang kamu ketahui tentang papamu itu? Entahlah Om, saya udah terbiasa nggak ada papa. Walaupun ya kadang-kadang suka iri juga sama yang lain. Om, kenapa sedih? Enggak. Maksud Om, kamu beda dengan Fiona. Dia sudah terbiasa menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang menguras dana. Seolah-olah uang mudah dicari. Mungkin itu karena
Karena dia kurang perhatian dan kasih sayang dari ibunya. Tapi Fiona nggak kelihatan sedih kok, Om. Tiara, orang sedih itu tidak usah kelihatan susah kan. Banyak orang yang kelihatannya senang tapi hatinya susah. Ya udah, kalau kayak gitu berarti Om udah harus ngasih perhatian yang lebih ke Fiona. Ya. Ya. Kalau kamu membutuhkan atau memerlukan sesuatu, kamu bilang sama Om. Ya. Jangan sungkan-sungkan. Om pasti bantu. Makasih ya, Om. Yuk, udah makan ya. Permisi Om, maaf nih mengganggu sebentar. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Tiara? Sama siapa tuh? Wah, jangan-jangan. Tante, saya mau minta maaf. Saya benar-benar merasa bersalah karena nggak bisa menolong Ivan. Udahlah, Yud. Gak usah dibahas lagi ya. Ini semua takdir yang kuasa kok. Tapi kadang-kadang Tante itu gak bisa menahan rindu sama Ivan. Kamu jangan merasa bersalah ya. Iya, Tan. Tapi mungkin Tante akan lebih terhibur kalau bisa menerima Kinanti datang. Karena Kinanti itu pacarnya Ivan, Tan. Ivan sangat mencintai dia. Tolong, Yud. Tolong kamu jangan sebut nama itu lagi ya. Saskia itu udah cerita semua sama Tante. Tante yakin kok. Semua itu benar. Apalagi sampai sekarang ini polisi itu kan belum menemukan pelakunya. Tante yakin kok, Yud. Dialah penyebab kematian Ivan. Kalau saja Ivan itu tidak berbuat macam-macam sama Kinanti. Ivan masih sama kita. Masih sama kita, Yud. Masih sama Ivan. Tante, Kinanti nggak ada hubungannya sama semua kejadian ini. Ivan itu diancam saat membela saya di kampus. Enggak, Yud. Saya nggak mau dengar lagi. Tan, bagaimana kalau benar kalau Ivan itu meninggal gara-gara saya? Apa Tante juga tidak akan memaafkan saya? Tiara juga bingung, Mah. Kakak nangis terus. Diajak ngomong nggak mau dijawab. Kasihan kakakmu itu, nak. Duh,
dulu sudah trauma akibat perbuatan ayahmu. Dan sekarang sekali-sekalinya dia dapat cinta, kok ya harus menerima tragis seperti ini. Mama kasihan sama Kinanti, kasihan anak itu, nak. Mah, udah mah, jangan ikut-ikutan sedih. Justru harusnya kita yang bisa ngembalin semangat kakak lagi. Kalau mau dibawa sedih, Tiara juga mau nangis terus ngeliat kakak kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Kinanti, ayo makan dulu ya, sayang. Kamu belum kemasukan apa-apa loh seharian ini. Yuk, sedikit-sedikit aja. Nanti masuk angin. Kakak makan ya. Jangan kayak gini terus. Tiara sedih Kang liatnya. Makan dulu. Makan ya Kak. Iya, iya. Kenapa? Kenapa, sayang? Kinanti, kamu kenapa, nak? Nggak apa-apa, Ma. Kamu sih nggak makan seharian. Mama bilang apa? Pasti kamu masuk angin. Enggak kok. Ya udah, ayo istirahat aja dulu, Kinan. Nanti kalau kamu mau makan, Mama suapin. Iya, Ma. Aku senang kamu masuk kuliah lagi. Memang seharusnya kesedihan itu nggak boleh berlarut-larut. Memang sulit menerima keadaan. Tapi aku juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga aku sendiri. Rasanya egois aja kalau aku terus-menerus mikirin diri sendiri. Sebetulnya apa yang kamu lakukan itu udah benar. Memang itu seharusnya. Ivan memang udah menjadi bagian dari hidup kamu. Tapi kamu nggak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Kamu harus terus melanjutin hidup kamu, Kinan. Kinan. Selamat ya Bu, Anda positif hamil. Sampaikan selamat saya kepada suami Anda. Dan ini hasilnya, silakan Ibu bawa pulang. Aku juga nggak mau terjebak dalam kesedihan ini. Tapi kehamilan aku membuat aku bingung. Aku mengerti perasaan kamu, Kinan. Aku janji. Aku akan selalu mendampingi kamu. Tapi tolong, jangan pernah terpikir oleh kamu untuk menggugurkan kandungan kamu. Gua dengar ada yang hamil. Iya, gue memang hamil karena Ivan. Masa sih? Dari mana lo begitu yakin? Kurang ajar lo ya. Kasian banget sih Ivan. Kuburnya belum kering, udah dituduh menghamilkan pecun. Saskia, kalau lo terus menghina Kinanti, gue tidak akan segan-segan berlaku kasar sama lo. Berapa nih? Gua acil lagi. Buat dia Wah, nggak adil nih. Masa nilai rata-rata gua C, Kinanti mendadak A. Pasti ada permainan di belakang. Mana?
Ya, secara cinta udah bicara. Apa susahnya ngedongkrak nilai? Kalau gitu kita pacarin aja asisten dosen biar nilai ujian kita bagus. Atau mungkin kita dihamilin aja biar kita nilainya bagus. Iya, bener ya. Mana ya kakaknya Tiara? Kok lu nongol juga sih? Apa sih, Pak? Lihat sini dong. Masa Brad Pitt dicuekin? Ya sekali-sekali dong, Pak. Wong aku juga dari tadi ngeliatin Bapak di sini boro-boro makan, ngopi mulu, sampai belekan aku. Enak aja. Hei, kalau dibandingin dengan yang begini ini, nggak level sama aku. Mau saingan apa? Soal duit banyak saya. Pengalaman kecil. Mau ngandelin apa dia? Lambenya itu loh, Pak. Kalau punya Bapak kan udah kendor. Betul, Jokom. Bukan kendor lagi, malah udah letoy. Enak aja kalau tahu gaya aku nggak bisa tidur seminggu kamu. Awas ya nanti kalau Kinanti lewat tak bikin cemburu kamu. Enak aja. Itu dia Kinanti. Oh iya, sayangku. Kinanti sayangku. Ingat Pak, udah bawa tanah. Bau tanah, memang aku cacing apa? Bagi nanti. Ada hal penting yang harus saya ceritain ke Mbak. Kayaknya nggak ada yang perlu kita omongin deh. Mbak, ini penting banget. Tiara, kamu jangan bikin malu ya. Ngapain kamu jalan ke kafe sama lelaki kemarin itu? Hah? Siapa, Kak? Baru datang kok tiba-tiba marah kayak gini? Kinanti sudah. Sabar. Kamu ada apa lagi? Kamu jangan mengkhianati keluarga kita ya. Pakai mau diajak jalan sama lelaki itu segala. Hah? Maksud kakak, Om Bayu. Itu kan bapaknya Fiona, teman baik Tiara. Kok kakak ngomongnya kasar gitu sih soal Om Bayu? Dan Tiara... Diam! Dengerin ya. Ini terakhir kali kakak bilangin. Kamu jangan pernah mau diajak jalan sama lelaki itu lagi. Dia lelaki bejat yang gak perlu kamu ladenin. Ngerti? Iya, sudah. Sabar. Kamu kenapa? Tuh. Kakak kenapa sih, Mah? Nggak tahu, mungkin kakakmu tuh nggak mau kalau kamu nanti jadi omongan orang-orang di tetangga-tetangga sini. Tante, saya ingin tanya pendapat Tante kalau saya... Yud, kamu kok bicaranya bingung gitu? Sini duduk. Ada apa, Yud? Saya ingin menikahi Kinanti, Tante. Kamu udah gila kali ya, Yud? Saya serius, Tante. Kinanti hamil. Dan anak yang dikandungnya itu adalah anaknya Ivan. Yud, kamu jangan kurang ajar. Saya itu sudah menganggap kamu tuh anaknya saya. Masa kamu lancang banget sih? Mengatakan hal buruk mengenai anak kandung saya, Ivan. Saya sumpah, Tante. Ivan sempat mengatakannya sama saya. Kalau dia sempat menuduhi Kinanti sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Yud, kalaupun Ivan menidurin perempuan terkutuk itu, bukan berarti bayi yang dikandung perempuan itu adalah anaknya Ivan. Maksud Tante? Dia itu tuh perempuan gak benar. Tukang tipu, tukang mempermainkan laki-laki. Kok bisa-bisanya sih? Kamu itu dengan bodoh bisa dibohongin sama dia.
Tante, mungkin saya memang bodoh. Tapi saya yakin Ivan tidak bodoh. Karena dia tahu, Kinanti tidak pernah berbuat sama orang lain. Dan saya, Tante, saya akan bertanggung jawab, Tante, dengan apa yang telah menimpa Kinanti. Karena saya akan menepati janji saya. Dan saya minta maaf. Kalau menurut Tante saya salah. Tapi saya tetap harus melakukannya, Tante, karena saya sudah janji sama Ivan. Kamu mau bersumpah kalau apa yang kamu bilang itu benar? Baik kalau begitu. Tapi asal kamu tahu, saya merestui hanya karena mau menyelamatkan cucu saya. Tapi saya tidak mau cucu saya itu dibesarkan oleh perempuan semacam Kinanti. Kinanti. Ivan? Kamu tidak mencintai aku. Siapa bilang? Aku sangat mencintai kamu, Kinanti. Buktinya, kamu meninggalkan aku. Padahal aku sudah mengandung bayi kamu. Coba sentuhlah. Dia bergerak-gerak. Kalau dia cowok, dia pasti bandel kayak kamu. Enggak. Kalau dia cewek, dia pasti cantik kayak kamu. Kamu janji ya, Van? Jangan ninggalin aku. Janji ya. Van. Ivan! 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 Ngapain lo kesini? Ibu kamu ada? Buat apa? Aku datang ke sini dengan niat yang tulus. Aku ingin melamar kamu. Aku mau minta persetujuannya dia.